Kita perjalanan, kemana lagi kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kita perjalanan. Hari ini hari Ahad atau hari Minggu, tanggal 12 Juli 2026. Posisi kita di Jalan Hasan Basri atau Kayu Tangi, Banjarmasin. Saat ini kita sedang menuju ke Rantau, Kabupaten Tapin, melalui rute Margasari, guys. Nah, jadi sudah lumayan lawas. Kita kadang update kondisi terkini rute alternatif Banjarmasin Hulu Sungai via Margasari. Nah, jadi di konten kali ini Ulun mau menampilkan kondisi terkini tepatnya 12 Juli 2026. Ini kita sudah di atas jembatan Sungai Alak atau jembatan Basit, sekitar pukul 10 pagi. Nah, cuaca lumayan terik, panas menggantang jurang banjir tuh. Sudah lumayan lawas lah Banjarmasin, kada diguyur hujan. Ada diguyur hujan, cuman kayak selalu aja, kada lawas dan kada daras tuh. Dan kita sudah menuruni jembatan Sungai Alalak, guys, menuju ke Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala. Nah, ini kita sudah di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti, guys. Di sini lampu penerangan jalan di median jalan atau di tengah-tengah jalan sudah berdiri, guys. Jadi sekarang Handil sudah kadap-kadap lagi, khususnya di ruas jalan utamanya ini, karena sudah berlampu. Nah, PJU-nya sudah terpasang berdiri tegak di bagian tengah jalan. Saat ini posisi sudah di Alalak, guys. Sudah melewati perempatan Handil Bakti Alalak tadi. Di kanan kita ada Alfamart pertama. Di sepanjang jalur ini sampai nanti ke pertigaan Sungai Gampa. Di kiri kita ada SMA Negeri 1 Alalak. Di kanan kita ada SMP Negeri 2 Alalak Barito Kuala. Untuk kondisi lalu lintasnya lancar sedang lah. Nah, kanan kita masuk ke Politeknik Hasnur. Cuaca terang benderang, guys. Matahari bersinar cerah. Kita sudah memasuki kawasan transmigrasi KTM Cahaya Baru, guys, di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala.
sepanjang jalan ini sudah cukup ramai, banyak retail-retail modern. Seperti di kanan kita nih, sepertinya baru buka juga nih Alfamart guys. Nah ini Alfamart Puntik. Sudah ada 2 Alfamart berarti yang kita lewati. Nanti di ujung sana juga ada satu lagi. Indomaret juga ada. Nanti kita juga bakal Indomaret. Kalau nggak salah ada 3 di sepanjang jalan ini sampai nanti di pertigaan Sungai Gampang. Jadi sudah nyaman kalau kita lewat sini. Kalau mau mampir ke toilet, mau belanja-belanja minuman atau snack itu udah aman lah. Masjid dan musola juga sudah lumayan banyak. Jadi kalau mau mampir sholat juga bisa banget, atau mau istirahat. Nah ini kalau belok kanan itu ke TPA Tabing Rimba guys, atau tempat pembuangan akhir Tabing Rimba. Di kanan kita ada pom bensin. Jadi ini pom bensin satu-satunya guys kalau kita menuju dari Banjarmasin ke Margasari. Untuk rute ini ya, dari Simpang 4 Handil sampai ke nanti Margasari, ini pom bensin terakhir. Nah jadi kalau mau ngisi bensin itu bisa di sini, atau enggak supaya aman itu mending di daerah Kayu Tangi atau di Handil Bakti, di pom bensin situ. Karena setelah pom bensin Sungai Pantai ini sampai Margasari itu sudah tidak ada lagi pom bensin guys. Adanya cairan-cairan aja lagi, atau ada pom mini atau Pertashop. Tapi Pertashopnya kadang beroperasi juga. Jadi kalau hendak aman mending isi BBM-nya tuh di Kayu Tangi Bang, atau di Handil lah. Takutnya kan yang di Desa Sungai Pantai ini habis atau belum ready lagi kan BBM-nya. Kali juga kan. Di kanan kita ada Masjid Miftahus Salam guys. Biasanya kalau nyepas sembahyang Jumat lo di sini, nah bila nyepas hari Jumat pas jatuh waktu salat Jumat tuh salah satu masjid yang biasa ulun singgah juga kalau yang Jumatan. Kalau memang pas jamnya lah. Jadi aman juga di sini kalau misalkan Jumat siang kita hendak ke hulu sungai lewat sini. Kalau pas barong jam sembahyang Jumat aman. Nah ini kita sudah di pertigaan guys ya. Kalau lurus tuh ke dermaga Sungai Gampang ke penyeberangan. Ini kita ambil kanan. Nah itu lurus tuh ke dermaga Sungai Gampang, kita ambil kanan. Ini kita masuk ke jalan Haji Muhammad Yunus menuju ke Margasari. Ini masuknya Rantau Badau, Jalan Haji Muhammad Yunus atau HM Yunus. Kondisi jalannya di sini karena terlalu lebar guys ya, jadi hati-hati khususnya kalau bawa mobil ganal lah. Karena lebar jalannya ini mempas. Kalau nyoba selsihan lumayan rawan lah. Nah, jadi agak diatur lah kalau di sini kecepatan. Karena sampai Tugu Rumpiang hanya lebar pulang jalannya. Infonya ada sama belum baca berita lagi diajukan nih Jar untuk pelebaran jalan HM Yunus nih. Mudah-mudahan aja di ACC lah. Soalnya nih lumayan mempas benar jalannya nih. Nah kalau nyoba selesian apalagi selesainya lewat truk atau mobil-mobil ganal. Nah pas-pasan dilebari semeter ya lo kiri kanan, mantap dah nih. Depan
depan kita guys ada Tugu Jembatan Rumpiang. Ini kalau kita belok kiri masuk ke Kota Marabahan, ke pusat kotanya, lalu Jembatan Rumpiang, kita ambil lurus saja. Nah ini kalau kiri itu ke Jembatan Rumpiang, masuk ke Kota Marabahan, kita lurus menuju ke arah Margasari guys. Di depan kita ada pertigaan sekaligus jembatan guys. Kalau lurus itu ke Bakumpai, kita ambil kanan menuju ke arah Margasari. Nah di sini juga ada warung makan tersedia. Ada warung makan khas Banjar. Nah bakar-bakaran ada di sini guys. Jadi tenang aja, kalau lapar bisa mampir untuk makan sambil beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Di jembatan ini off-roadnya lumayan bergelombang guys, jadi harap berhati-hati. Lumayan patah juga nah pas naik ke bentang utama jembatannya. Nah jadi memang ada beberapa jembatan yang akan kita lewati kalau kita melalui rute ini, dan beberapa diantaranya itu masih ada yang bergelombang, khususnya di bagian off-road atau di bagian jalan pendekat antara jembatan dengan jalan di bawahnya guys. Jadi harap berhati-hati setiap melewati jembatan, karena kita kada tahu turunnya nih patah kah atau smooth kah atau seperti apa. Nah, itu sedikit tips kalau kita melewati rute Margasari ini guys. Tapi secara keseluruhan untuk kondisi aspalnya nyaman, sudah mulus, lebar juga, meskipun ada di beberapa titik yang masih agak sempit untuk jalannya. Tapi sebagian besar sudah sangat nyaman guys untuk dilintasi. Kita sudah memasuki Desa Baringin A, Kecamatan Candilara Selatan guys. Ini kita sudah di Kabupaten Tapin. Kurang lebih sekitar 45 menit lagi untuk sampai ke Kota Rantau.
rantau ada dua opsi jalan guys. Di depan kita ada pertigaan. Kalau lurus itu tembusnya ke Pasar Margasari. Nah, kita ambil kanan aja. Ini kita lewat rute alternatif, melewati Puskesmas Baringin guys. Nah, di kiri kita ada Puskesmas Baringin. Jadi ini kita akan melewati Pasar Margasari guys ya. Ya, memotong jalan lah bahasanya. Nah, di depan ada perempatan, kita ambil kiri. Infonya saat ini juga lagi dibangun rute alternatif terbaru menuju rantau. Cuman masih progres infonya, belum baca-baca di berita. Karena kalau sudah memang bisa dilewati, kita coba lewat lah. Infonya proyek multi years bang, atau proyek tahun jamak. Jadi kada selesai dalam setahun anggaran lah. Karena lumayan besar pasti kan anggarannya tuh. Rawa tuntung setahun. Nah, ini guys, saya kondisi kalau kita lewat jalan ini. Nah, ada beberapa titik yang masih berbatu-batu kayak ini, bergelombang dan berlubang juga. Dan lebarnya pun, nah pas ada truk, nah bisa dilihat. Nah, kalau bahasa lesian itu agak mempas. Jadi kalau kita naik roda 4 itu harus berhati-hati. Apalagi kalau bahasa lesian lawan mobil ganal kayak truk. Nah, ini bergelombang guys. Di depan kita bergelombang lagi, berbatu-batu. Masih terhampar sawah atau perumahan guys. Nah, di sini juga cukup bergelombang jalannya, jadi harus hati-hati. Nah, di sini juga berbatu guys, bergelombang jalannya. Di depan kita ada pertigaan guys, kita ambil kanan. Nah, ini kalau kiri kita tuh boleh ke Pasar Margasari ke arah Banjar. Oh, juga kiri ini kita boleh ke jalan yang kita tadi lewati. Ini kita ambil kanan, itu ada panahnya di muka tuh, hulu sungai atau Tabalong, belok kanan. Oke, kita sudah belok kanan guys. Kita masih di Kecamatan Candilara Selatan, di Desa Baringin A.
juga jalannya tidak terlalu lebar guys. Dan ada yang perlu diperhatikan juga, elevasi atau ketinggian antara aspal dengan jalan di sampingnya itu ada perbedaan, jadi hati-hati bisa slip. Nanti di beberapa titik itu yang lumayan ekstrim, perbedaan elevasi atau ketinggian antara jalan dengan pinggirannya ini guys. Nah seperti ini, ada beberapa yang berlubang juga di sisinya. Nah ini juga lumayan ekstrim, perbedaan elevasi atau ketinggiannya, jadi harus berhati-hati. Jalannya juga lumayan sempit, jadi kalau berselisihan itu lumayan rawan lah. Spion, mantap spion. Nah ini juga lumayan nih, beda ketinggian antara aspal dengan jalan di pinggirnya. Nah ini di depan kita ada perbaikan jalan guys, kayak pembangunan seiring gitu nah. Mungkin supaya jalannya kada amblas lah kira-kira. Nah bubuhan ngerti proyek nih bisa mungkin diinfokan. Nah ini kita di depan SDN Pabaungan Hulu guys ya. Nah di perbaikan jalan. Nah bangun drainase juga kayaknya nih di kiri ini nah. Nah sekaligus disiring. Emang di bagian ini lumayan rusak jalannya dulu tuh, jadi dibaiki kira-kira nih lah. Nah kada kira-kira lagi pengit tadi dibaiki nih. Sebagian dan perbaikannya, nah apalagi nang kira-kira lah. Nah guys, disiring guys ya, jadi kada amblasnya loh. Nah dan berdebu nih jalannya nih jadinya selama perbaikannya, jadi mungkin gasan bubuan yang naik roda 2 kalau melewati jalan ini lu sarankan pakai masker atau pakai penutup muka lah, penutup hidung, karena lumayan pasir mana debu, khususnya di musim kemarau ini nah. Pakai kacamata aja kalau bisa biar ada kelimpanan mata. Nah ini kita di desa Pabaungan Hulu, Candilara Selatan. Nah di depan kita ada jembatan guys. Turunan jembatannya ini ada pertigaan. Jadi di pertigaan ini kalau belok kanan itu ke arah Rantau sekitar 20 km. Kalau ke kiri itu ke arah Kandangan sekitar 36 km. Dan untuk kondisi jalannya juga sudah beraspal guys untuk yang ke arah Rantau ya. Kalau yang ke arah Kandangan itu ulun lawas ke lewat situ nah. Terakhir lewat situ setahun yang lalu, dan waktu itu jalannya lumayan rusak di beberapa titik. Karena tahu sekarang lah apakah sudah mulus kah atau seperti apa. Mungkin kawan-kawan yang ada lewat jalan alternatif menuju Kandangan itu bisa di komen guys di kolom komentar seperti apa kondisi jalan bawah ini. Karena kita pun ada waktunya lah coba lewat sana juga ke Kandangan lewat ke Kalumpang situ nah. Tadi belok kiri tadi pas di turunan jembatan, pas di pertigaan. Nah ini kita sekitar 20 km lagi guys ke arah kota Rantau. Dan hati-hati juga, di sini sudah banyak pemukiman, banyak anak-anak, jadi tidak disarankan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Kondisi jalannya juga tidak terlalu lebar meskipun aspalnya sudah lumayan mulus.
Untuk ke daerah Pulau kita ambil kiri aja menuju ke Kota Rantau. Kita sudah memasuki desa Batang Lantik, guys. Sekitar mungkin 5 menit lagi ya kita sampai ke Kota Rantau. Sudah sangat dekat. Ini kita sudah di Jalan Tasan Panyi Rantau, guys. Depan kita ada pertigaan, kita ambil kiri menuju ke pusat Kota Rantau. Alhamdulillah, guys, kita sudah tiba di pusat Kota Rantau. Di depan kita ada Tugu atau Bundaran Sirang Pitu. Nah, sebelah kanan. Nah, ini dia, guys, suasana pusat Kota Rantau Kabupaten Tapin di hari Ahad atau Minggu siang. Rantau Kabupaten Tapin. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu konten kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.